Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Raif Ali Fadilah, lalu ada Isrifan, ada Pina Panduwinata, Habibi, dan Muhammad Rizky Saputra Salam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan tangki atmosferik. Bisa dimulai, Bi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi terkait dengan tangki atmosferik berdasarkan definisinya. Atmospheric storage tank adalah tangki yang dirancang untuk beroperasi dengan tekanan internal yang mendekati atau sama dengan tekanan atmosfer. Tangki atmosfer biasanya terbuat dari carbon steel, alloy steel, atau lain, logam lainnya tergantung penggunaannya. Selain itu, terdapat beberapa tangki yang terbuat dari bahan non-logam, seperti reinforced concrete, reinforced thermosetting, plastik, dan bahkan kayu. Tangki penyimpanan atmosferik pada umumnya dibuat dengan dilas. Namun ada juga beberapa tangki berivet dan berbaut. Berdasarkan kegunaannya, tangki ini digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan tempat penyimpanan produk. Selain sebagai tempat penyimpanan, peralatan seperti reaktor, menara distilasi, dan sebagainya juga tersusun dari vessel. Kemudian, pengaplikasian tangki atmosferik digunakan untuk fluida yang mempunyai tekanan atmosferik. Tangki penampung atmosferik biasanya menyimpan fluida seperti minyak mentah, heavy oil, minyak gas, furnace oil, nafta, bensin, dan bahan kimia non-volatil. Fluida-fluida tersebut memiliki tekanan uap yang rendah. Tekanan uap adalah tekanan uap sendiri itu adalah tekanan pada permukaan cairan tertutup yang disebabkan oleh uap dari cairan tersebut. Tekanan uap bervariasi dengan suhu dan sebanding dengan peningkatan suhu. Eh, berdasarkan tipe Berdasarkan tipenya, tangki ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah umbrella tank, di mana tipe tangki umbrella memiliki bentuk tutup yang melengkung dengan titik pusat median di puncak tangki. Tipe ini memiliki kegunaan yang sama dengan fixed cone roof tank. Yang kedua ada tangki horizontal. Tangki tipe ini menyimpan bahan kimia yang memiliki tingkat penguapan rendah atau volatility, seperti air minum dengan tekanan uap yang tidak melebihi 5 psi. Diameter dari tangki dapat mencapai 12 feet atau 3,6 meter dengan panjang mencapai 60 feet atau 18,3 meter. Kemudian yang ketiga ada tipe plain hemispheroid. Tangki tipe plain hemispheroid digunakan untuk menimbun fluida, biasanya minyak dengan tekanan uap RVP sedikit di bawah 5 psi. Yang keempat ada tipe node hemispheroid. Tangki tipe node hemispheroid digunakan untuk menyimpan fluida like nap- pentan dengan tekanan uap tidak lebih dari 5 psi. Kemudian konstruksi dan material tangki atmospheric tank eh, pada tangki atmospheric tank biasanya terbuat dari baja, stainless steel atau bahan komposit lainnya yang tahan terhadap korosi dan bahan kimia. Dan berdasarkan konstruksinya tergantung pada aplikasi dan jenis cairan yang disimpan. Konstruksi tangki bisa berbeda-beda. Tangki dengan atap mengambang digunakan untuk mengurangi kehilangan uap pada cairan yang mudah menguap. Oke. Selanjutnya, bagian-bagian dari tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan tersusun di atas shell dan head. Kemudian jenis headnya terdiri dari
konikal, torikonikal, meliptikal, hemisferikal, torisferikal, dan standar dish dan flat. Kemudian tahapan dari perancangan tangki yang pertama yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian kita menentukan kapasitas tangki, kemudian penentuan titik bubble, kemudian penentuan jenis tangki, kemudian bahan konstruksi tangki, dimensi tangki, dan yang terakhir penentuan tebal shell dan head. Data-data yang diperlukan, yang pertama laju alir massa, kemudian massa jenis, kemudian vapor pressure bubble point dengan rumus sigma ZIKI sampai dengan 1. Kemudian penentuan jenis tangki, bahan konstruksi ditentukan sesuai kebutuhan, yaitu korosif, tensile strength, suhu, tekanan, komposisi bahan konstruksi. Dimensi tangki, yaitu volume bahan, volume tangki yang dirancang, volume standar tangki, dan diameter tangki, tinggi tangki, dan jumlah cores. Kemudian tebal shell dan head, pemilihan jenis head, volume desain di minus kurang dari 2000 menggunakan cone roof, sedangkan lebih dari 2000 menggunakan dome roof. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal perancangan tangki atmosferik. Yang pertama, soalnya yaitu akan dirancang suatu tangki penyimpanan yang mengandung komponen A dengan impuritas B, dapat menyimpan campuran sebanyak 10.000 kg per jam dengan persen massa masing-masing. A sama dengan 99,5% dan B 0,5%. Eh, Persen mol masing-masing, A 92,12% dan B 7,88%. Untuk menghitung tekanan saturat zat, diberikan konstanta antoin senyawa A dan konstanta antoin B dan memiliki densitas 1010 kg per meter kubik. Hitunglah dimensi tangki jika tangki akan dipakai untuk menampung zat dalam suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dengan spesifikasi flat bottom, cylindrical vessel, tinggi kors 1800 mm, bahan yang digunakan A283M kelas C, corrosion allowance shell, bottom dan roof masing-masing 2 mm, 3 mm, dan 2 mm secara berurutan. Jadi yang pertama-tama kita membuat tabel yang berisi komponen, persen massa, persen mol, dan konstanta Antoine dari masing-masing komponen. Kemudian kita memasukkan apa yang diketahui, kebutuhan dan densitas. Kebutuhannya yaitu sebanyak 10.000 kg per jam, lalu kita konversi ke dalam bulan. Jadi 10.000 dikali 24 jam dikali 30 hari sama dengan 7.200.000 kilogram per bulan. Selanjutnya kita menentukan laju alir volumetrik dengan menggunakan rumus V sama dengan M per rho. Jadi 7.200.000 per 1.010 kilogram per meter kubik menghasilkan 7.128,7129 meter kubik per bulan. Waktu pengisiannya kita buat 1 bulan sekali dan bahan dari luar negeri. Selanjutnya kita menentukan bubble point calculation. Tekanan sudah diketahui 1 atm. Kita konversi
ke ATM ke mmHg dengan menggunakan rumus convert B20 ATM to mmHg menghasilkan 760,0021 mmHg. Kemudian suhunya di sini kita tulis 30 derajat sesuai dengan yang di soal. Terus kita konversi ke Kelvin. Kemudian kita membuat tabel komponen persen massa dan persen mol Zi. Kemudian kita menentukan P saturated dengan menggunakan rumus log 10 P saturated sama dengan A plus B per T plus C log T tambah DT tambah ET pangkat 2 in mmHg. Dengan rumus seperti berikut menghasilkan sekian. Kemudian kita menentukan KI dengan rumus P sat per P system. P system yaitu 760,0021 mmHg. Kemudian kita menentukan ZI per KI, ZI kali KI dengan mengalikan KI dengan persen mol ZI. Kemudian kita menggunakan Golsik sehingga jumlah dari sigma ZI kali KI sama dengan 1. Didapatkanlah nilai bubble point sebesar 115 derajat Celcius. Kemudian kondisi desain. Kita lanjut ke kondisi desain. Tekanan operasi sama dengan 1 atm dikalikan 10%, jadi tekanan desainnya 1,1 atm menggunakan rumus ini ditambah 0,1. Terus suhu operasi 30 derajat Celcius, suhu desainnya 33 derajat Celcius. Wujudnya cair, jenis tangkinya flat bottom, cylindrical vessel, dan dome roof. Selanjutnya konstruksi. Ini nilai konstruksi. Oke, akan saya lanjutkan yang di bagian konstruksi. Konstruksi kayaknya Yusrifan bisa menjelaskan. Dimensi ya. Ya. Oke, kita lanjut konstruksi. Untuk menentukan konstruksi tangki sendiri, misalnya kita menggunakan bahan jenis A28M kelas C, itu kita dapat lihat di tabelnya, di tabel 3.2 permissible plate material and allowable stress, itu diperoleh. Kita harus menentukan dulu produk desain stressnya dan juga hidrostatik test stressnya. Jadi diperoleh sesuai dengan tabel. Untuk kelas ini produk desain stressnya itu adalah 137 megapascal dan juga hidrostatik testnya itu sekitar 154 megapascal. Jadi setelah kita menentukan konstruksi dari si tangkinya, kemudian kita masuk untuk menentukan dimensinya. Untuk volume operasi sendiri tadi diperoleh berdasarkan perhitungan itu adalah 7.128,7129 meter kubik. Nah, kita akan mendesainnya di 7.841,5842 meter kubik. Satu tangki. Berdasarkan tabel A1A di typical size and corresponding nominal capacity for tangki with 1.800 mm force itu diperoleh volume terdekatnya itu di
8245. Nah, itu Itu diperoleh paling terdekatnya itu di terdekatnya itu di 8245. Jadi kita ketahui ketahui volume volume terdekatnya terdekatnya adalah adalah 8245. 8245. Kemudian kita tentukan diameter tangkinya. Nah, untuk Nah, untuk diameter tangkinya tangki sendiri sendiri itu ada di 54 meter. Kemudian Kemudian tinggi tangkinya itu sesuai itu dengan sesuai dengan tabel itu ada di 3,6 3,6 meter sesuai tabel di atas. di atas. Untuk Untuk kapasitasnya sendiri di tingginya itu ada di 2.290 meter di kubik di satuannya satuannya meter kubik. Kemudian tinggi tinggi course-nya course-nya ada di 1800 mm. Kemudian untuk tinggi tinggi course-nya apabila kita menggunakan satuan kaki, maka kita harus bagi dengan 305. 305. Maka Maka diperoleh 5.9055118 feet. Apabila kita ingin mengkonversi tinggi course-nya di satuan inci, maka maka kita bagi dengan 254, maka diperoleh 70.866 inci. Untuk Untuk tebal minimum plate-nya itu ada di tabel di garis berwarna biru, diperoleh tebalnya itu ada di sekitar 8 mili. Oke, next. Bisa dilanjutkan oleh Rizky. Oke, saya akan melanjutkan di tebal dinding shell tiap course dengan 1 foot method. Jadi yang dibutuhkan adalah diameter tangki, tinggi tangki, densitas isi tangki, product design stress, hydrostatic test stress, lalu corrosion allowance di shell, bottom, dan roof, masing-masing 2, 3, dan 2. Ini diasumsikan atau diberikan pabrikan, lihat 3.3.2 API 650 tahun 1998. Jadi setiap course dari bawah sampai atas dicari nilai ketebalan TD-nya dan TT-nya. Dan TT ini. TT ini adalah hydrostatic test shell thickness sama design shell thickness. Oke. Jadi ini yang pertama untuk cari TD-nya dari course yang pertama ya ini ya. Dia pakai yang 1,8 dulu ketinggiannya sama dengan 4,9 D dalam kurung H-0,3 dikalikan G dibagi SD ditambah CA. CA-nya ini adalah CA shell. Jadi misalnya ketika dia 1,8 berarti dikalikan dengan 1,8, dikalikan sama 3,6 maka dia dikalikan sama 3,6 ya untuk H ya. Untuk yang hydrostatic test shell thickness rumusnya sendiri ada TT sama dengan 4,9D dalam kurung H-0,3 per ST dengan tinggi H sama dengan yang ada di course. Lalu dipilih ketebalan shell standar yang mana yang paling tinggi ya dari nilai antara TD sama TT ini. Karena ada pembatasan bahwa tebal minimum plate harus di atas 8, maka nilai yang dibutuhkan kan 8,4, maka yang dipakai adalah 9 mm. Lalu yang untuk yang course kedua itu adalah 8 mm. 8 mm karena di design shell thickness sama hydrostatic thickness semuanya di bawah 8 mm. Lalu setelah itu jenis head. Coba turun dulu, Mas. Oke, jenis head itu kita sudah lihat di slide tadi. Ketika volumenya di atas 200 meter kubik, maka dome roof yang dipilih. Sedangkan ketika volumenya kecil dari 2000 meter kubik, maka cone roof yang dipilih. Nah, karena volumenya jelas lebih besar dari 2000, berarti dipilih dome roof. Rumusnya minimum thickness, diameter sebentar, B73 itu. Oke, diameter tangki yang 54 tadi itu dibagi 2. Terus karena kan diameter, mintanya jari-jari, jelas dibagi 2, habis itu dibagi lagi dengan 2,4.
baru ditambahkan dengan CA. CA. Nah, nilai ini harus di atas 5 mm. Lalu ada maksimum thickness. Jadi, ketika min thickness itu ketebalan minimum, kalau thickness maksimal 12,5, tidak lebih kecil dari itu. Nah, karena kita pakai thickness yang paling besar, maka kita pilih 13,25. Lalu yang terakhir karena sudah mencari nilai-nilai, maka kita ringkas supaya kita mendapatkan spesifikasi tangki yang lebih mudah dibaca. Oke, jadi kita mendapatkan spesifikasi tangki atmosferik yang kita butuhkan adalah eh, diameter tangki 54 meter, tinggi 3,6 meter, tebal minimum plate 8 mm, tebal dinding shell 9 mm di kurs 2 dan 8 mm di kurs 1, thickness head 13,25 mm, volume terdekat 8.245 meter pangkat 3 per bulan dengan volume asli atau desainnya untuk 7.128 meter kubik per bulan. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu dalam presentasi ini dan sudah membantu dalam menjelaskan persamaan-persamaan di dalam Excel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.